kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja di rumah ya. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali akan melakukan ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita angkat satu lagu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sepanjang malam tadi sehingga kami sudah boleh bangun dengan semangat yang baru ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah. Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Berkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan dan memuji nama-Mu. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, hanya ini doa kami Tuhan yang kami alaskan. Dalam nama Anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Hari ini
kita berjumpa lagi dalam ibadah hari ini. Ibu Nunu akan menyampaikan firman Tuhan dan semua boleh mendengarnya dan juga menyaksikannya, tapi juga merenungkannya, sehingga kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Sebelumnya kita berdoa dahulu. Bapa yang mengasihi kami bersyukur kalau hari ini kami sehat, kami hidup, dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, semua karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan Yesus, karena kebaikan Tuhan Yesus dan penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan kami percaya untuk inilah kami boleh datang untuk beribadah dalam ibadah kebaktian yang terus diadakan setiap minggu bersama-sama, karena kami tidak mau melupakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, karena hanya Engkau yang berkuasa atas hidup tiap ciptaanmu. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Dan anak-anak-Mu yang di rumah masing-masing, biarlah semua menyiapkan hati dan pikiran dan duduk manis dengan tenang, sehingga tidak kehilangan berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Ibu bawa apa ya? Ibu bawa buah yang lagi musim nih sekarang. Buah mangga. Nah, Ibu bawa buah mangga. Buah mangganya bagus, harum lagi karena sudah matang. Di mana-mana banyak sekali yang jual mangga. Sekarang Ibu mau potong mangga ini ya, karena Ibu mau tahu dong isinya. Kan mangga ini kalau dimakan isinya, jadi Ibu mau potong. Wih, pasti matang deh nih. Tadi Bu Hesti yang beli di pasar. Wah, betul, matang, pasti enak rasanya. Tapi waktu Ibu Nunu mau potong, Ibu Nunu belum tahu nih isinya bagus atau tidak. Nah, bersyukur bagus. Nah, tapi punya satu lagi. Kita lihat lagi ya bagus apa enggak ya. Ibu Nunu juga nggak tahu nih ya. Nah, ini ada lagi satu bagus. Ini agak buntek nih ya. Agak buntek, agak bulat, diputer-puter. Ini bagus banget ya. Yuk, sekarang Ibu potong. Waduh, ternyata boleng. Padahal Ibu nggak tahu nih isinya. Boleh, waktu beli gimana nih Bu Hesti? Boleh dalamnya. Ya, lihat tuh. Waduh, berarti udah gak bisa dimakan. Bener-bener boleng. Ini berarti tidak bisa dimakan. Nah, padahal luarnya bagus, licin, mateng. Nah, dengan Ibu menunjukkan dua buah mangga yang Ibu potong, yang satu dalamnya bagus, tapi Ibu nggak tahu rasanya, belum dimakan. Yang satu bagus luarnya, tapi dalamnya boleh. Nah, apa sih Bu pelajaran firman Tuhan yang Tuhan mau kami semua, kita semua mendengarkan dalam ibadah pada pagi hari ini? Ibu ambil dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ini ayat emasnya Bu Nunu nih ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ayat ini berbicara diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, kemudian yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kenapa? Nah, ada ayat lagi sebelumnya. Kenapa diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan? Ayat yang kelima dalam Yeremia 17 berkata begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kenapa? Gak boleh mengandalkan manusia. Kenapa gak boleh mengandalkan kekuatannya sendiri
dan hatinya pasti menjauh dari Tuhan. Kenapa? Kemudian ayat yang tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Ada sebabnya. Seperti mangga tadi. Karena keadaan manusia bisa kelihatan luarnya baik. Mungkin dalamnya baik, rasanya juga asam. Atau manusia itu luarnya baik. Wah, baik banget dia sama saya. Dia temen ini sayang sama saya. Kelihatannya kalau punya makanan ngasih-ngasih, nggak taunya hatinya apa nih? Jahat. Hatinya buruk. Ya, karena dia baik hanya punya keinginan supaya nanti kalau kita bawa makanan harus ngasih dia atau yang lain. Nah, sekarang ini Tuhan ingin mengajarkan kita. Kenapa? Mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Karena kalau berharap kepada manusia, dalamnya begini, kitanya apa? Kecewa. Karena kekuatan kita juga mengandalkan Tuhan, kita juga kadang-kadang sakit. Banyak nih COVID yang sakit kan? Banyak. Makanya kali ini Tuhan bilang sama kita semua dari firman Tuhan, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Jangan mengandalkan manusia. Mengandalkan dokter tuh manusia loh. Karena dokter juga manusia, dia lemah. Dan banyak dokter juga meninggal. Tetapi kita dengan pelajaran mangga ini kelihatannya bagus-bagus, tapi dalamnya juga nggak bagus. Karena itulah keadaan manusia. Manusia itu hanya lihat dari luarnya. Oh, dia baik. Oh, dia cantik. Oh, dia ganteng. Oh, dia suka ngasih. Tapi hatinya kita nggak tahu. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita udah tahu Tuhan Yesus pasti baik. Siapa yang setuju angkat tangan? Tuhan Yesus good. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Nah, memang Tuhan Yesus baik. Hanya Dialah Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Tuhan. Kita manusia berdosa, tapi Dia rela turun ke bumi ini. Malaikat berdosa dibuang ke bumi jadi setan, jadi Lucifer. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sendiri turun ke bumi. Dia lahir di Palungan, sebentar lagi Desember kita merayakannya. Dan kemudian Dia rela pikul salib, dicambuk, dimahkotai duri. Padahal Dia tidak berdosa. Siapa yang berdosa? Kita. Dan akhirnya ketika Dia pikul salib, Dia dipaku, Dia marah? Tidak. Bahkan Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kasih Kristus yang tidak pernah pura-pura. Luarnya baik, dalamnya boleh-boleh kayak mangga, tidak. Karena kasihnya dibuktikan di atas kayu salib. Tapi Dia bangkit dan naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Makanya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya kita harus percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengandalkan Dia. Jadi kita harus apa? Rajin berdoa. Kalau ibadah benar-benar kita duduk manis. Kalau memuji Tuhan kita benar-benar memuji Dia. Saat COVID ini kita mau cari perlindungan dari siapa? Gak bisa. Mama papa juga gak bisa. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan bagi kita. Kita mati pun kita masuk dalam kerajaan surga. Dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Tidak pernah mengecewakan kita. Karena kasih-Nya sudah dibuktikan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kita berharap kepadanya. Kalau kita butuh sesuatu, berlutut sama Tuhan. Karena Tuhan berfirman, mintalah maka kamu akan menerima. Diberikan kepadamu, minta diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu dibukakan. Makanya harus baca firman. Karena firman ini adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman.
firman bersama-sama dengan Allah, dan firman Tuhan adalah Allah. Firman Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baca firman Tuhan. Kalau udah percaya Tuhan Yesus dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, tiap hari berdoa, baca firman, karena hanya Dia harapan kita satu-satunya. Dia sanggup melakukan apa yang kita sanggup. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kita harus mata kita tertuju padanya, kita kuat melangkah dengan iman. Maka kita berdoa untuk papa mama, untuk kita belajar supaya diberi kepandaian, hikmat, supaya pandemi COVID ini segera berlalu. Berdoa, cari Tuhan Yesus, karena ketika kita mengandalkan Dia, berharap kepadanya, Dia tidak pernah mengecewakan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan hatinya, dan mengandalkan kekuatannya dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita pasti akan kecewa. Kayak tadi Mangga, dalamnya bagus, oh dia teman kita baik, udah percaya gini-gini, gak taunya dalamnya boleh, gak taunya jahat. Tapi kita ketika mengandalkan Tuhan, Tuhan memberkati kita, maka hati kita menjadi hati yang penuh kasih kepada orang-orang sekitar kita, kepada teman-teman, dan kepada semua papa mama. Hormatilah orang tuamu yang sudah berjerih lelah, kasihilah mereka. Karena kita percaya ketika kita berdoa, kita baca firman, mengandalkan Tuhan, berharap kepadanya, pertolongan Tuhan akan datang. Papa mama yang lagi bergumul apa, kita doakan semua murid-murid ya, SMP Baptis Elim, TK, SD, semua. Baptis Elim ini ada untuk membawa kalian kepada percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan maka Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan, karena kasih-Nya sudah terbukti. Diberkatilah kita pada hari ini, dan Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepadamu. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kami gak mau kecewa Tuhan, karena kami adalah manusia biasa. Kami mau benar-benar ada kekuatan Tuhan bagi murid-murid semua TK, SD, SMP, para orang tua murid, keluarga-keluarga, di mana kami semua guru-guru juga Tuhan berkati. Kami selalu berdoa pagi-pagi mau pulang mengajar semua persiapan. Kami juga berdoa bagi murid-murid orang tua. Tolong beri kekuatan kami. Tolong Tuhan melalui hari-hari ini dengan mengandalkan Tuhan dan berharap kepadamu. Dan kami percaya Kau tidak pernah mengecewakan kami, karena kasih-Mu telah terbukti. Dan kemenangan Tuhan itu sudah nyatakan di atas kayu salib, bangkit naik ke surga. Kami juga mau menang bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa bagi semua murid-murid, semua keluarga-keluarga murid-murid, semua guru-guru, dan kami semua yayasan Gereja Baptis Grogol juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan bangsa dan negara kami, Tuhan tolong dan berkati presiden kami, wakil presiden, semuanya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita angkat satu lagu pujian, Bapa Engkau Sungguh Baik. Sungguh baik.
memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu semua dan memberikan damai sejahtera. Haleluya, terpujilah kita semua. Haleluya, amin.